Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Agi Hadi Pratama dari Prodi Pendidikan Ekonomi kelas A. Di sini saya akan menjawab soal-soal UAS untuk memenuhi nilai UAS mata kuliah dasar pendidikan. Yang pertama, jelaskan alat-alat pendidikan. Yang pertama, ada alat pendidikan positif dan negatif. Positif yaitu digunakan untuk agar anak mengajarkan sesuatu yang baik. Misalnya, contoh yang baik, pembiasaan, perintah, pujian, ganjaran. Negatif, tujuannya menjaga supaya anak didik tidak mengerjakan sesuatu yang buruk, misalnya larangan, celaan, peringatan. Yang kedua, alat pendidikan preventif dan korektif. Preventif maksudnya mencegah anak sebelum ia berbuat sesuatu yang tidak baik. Korektif maksudnya memperbaiki karena anak telah melanggar ketertiban atau berbuat sesuatu yang buruk. Yang ketiga, alat pendidikan yang menyenangkan dan tidak menyenangkan. Yang menyenangkan yaitu menimbulkan perasaan senang pada anak-anak. Yang tidak menyenangkan yaitu maksudnya menimbulkan perasaan yang tidak senang pada anak-anak. Yang kedua, jelaskan bagaimana kondisi lingkungan dan lembaga pendidikan yang kondusif menurut saya. Yang pertama, menata ruang kelas belajar. Yang kedua, suasana belajar dan mengajar. Yang ketiga, komunikasi dan hubungan sosial. Yang keempat, menyepakati aturan bersama. Yang kelima, lingkungan luar kelas. Yang keenam, menjadi guru yang menyenangkan. Dan yang terakhir, membiarkan siswa berkreasi. 3. Jelaskan peranan keluarga, pemerintah, dan masyarakat dalam pendidikan Indonesia. Peran keluarga dalam pendidikan. Keluarga merupakan lembaga pendidikan yang pertama dan utama dalam masyarakat, karena dalam keluarga lah manusia dilahirkan, berkembang menjadi dewasa. Bentuk dan isi serta cara-cara pendidikan di dalam keluarga akan selalu mempengaruhi tubuh dan berkembangnya watak, budi pekerti, dan kepribadian tiap-tiap manusia. Pendidikan yang diterima dalam keluarga inilah yang akan digunakan oleh anak sebagai dasar untuk mengikuti pendidikan selanjutnya di sekolah. Peranan pemerintah dalam pendidikan. Pendidikan nasional yang mampu mencerdaskan kehidupan bangsa adalah pendidikan yang bermakna proses pembudayaan. Pendidikan yang demikian akan dapat memajukan kebudayaan nasional Indonesia. Dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945, jelas tertera bahwa tujuan pendirian negara adalah untuk membentuk suatu pemerintahan negara Indonesia yang melindungi segenap bangsa Indonesia dan tumpah darah Indonesia, serta memajukan kesejahteraan umum dan mencerdaskan kehidupan bangsa. Yang terakhir, peran masyarakat dalam pendidikan. Pendidikan dan masyarakat saling berkaitan. Untuk mengembangkan pendidikan diperlukan partisipasi dari masyarakat. Masyarakat dalam konteks ini berperan sebagai subjek atau pelaku pendidikan. Tanpa adanya kesadaran masyarakat akan pendidikan, maka negara tidak akan berkembang. Kita akan bergantung pada seorang atau negara lain yang jauh lebih berkembang dari kita. Maka dari itu, peranan masyarakat terhadap pendidikan sangat berpengaruh untuk perkembangan wilayah atau negara sendiri. Yang keempat, menurut saudara atau menurut saya, bagaimana hubungan timbal balik antar lingkungan pendidikan Indonesia? Hubungan timbal balik antara lingkungan dengan pendidikan, karena lingkungan pendidikan dapat membantu peserta didik dalam interaksi dengan berbagai lingkungan sekitarnya, utamanya sebagai sumber pendidikan, sebagai sumber daya pendidikan yang tersedia, agar dapat mencapai tujuan pendidikan yang optimal. Sebab bagaimanapun, bila berbicara dengan lembaga pendidikan sebagai wadah berlangsungnya pendidikan, maka tentunya akan menyangkut masalah lingkungan di mana pendidikan tersebut dilaksanakan. Antara lingkungan yang satu dengan lingkungan yang lainnya tidak dapat berdiri sendiri. Terdapat hubungan timbal balik dan saling mempengaruhi antar lingkungan satu dengan lingkungan lainnya dalam hal pendidikan. Itu saja. Selebihnya kalau jawaban saya agak kurang mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.